Kalau rakyat percaya kepada pemimpinnya, bahwa pemimpinnya tulus, ikhlas, jujur, tidak korup, berbuat bagi rakyatnya, maka insya Allah dukungan akan mengalir kepada mereka tanpa dipaksa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mengubar berita yang hangat ya. Masih soal good looking. Jadi, tapi bukan Felix Xiao lagi ya. Bukan good looking nomor 2. Kita mau cari yang nomor satunya. Ya. Kita cari yang nomor satunya. Ini ada orang yang ngaku ya. Walaupun tidak ngaku nomor 1. Tapi dia bilang begini, marah ke Menak, Jenderal Gatot Nurmantio, tangkap sayalah yang makar. Luar biasa ya. Ini kaitannya dengan pernyataan Menteri Agama Fahrul Razi soal good looking. Orang yang mengajarkan, menyebarkan virus radikalisme di masjid-masjid ya. Fajar.co.id Jakarta. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio marah atas tudingan Menteri Agama Menak Fahrul Razi yang menyebut radikalisme masuk masjid melalui orang berpenampilan menarik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang baik atau hafiz. Gatot menegaskan, jika pemerintah menangkap para hafiz atau penghafal Al-Quran, dia akan pasang badan. Sebab dia adalah pembina Murojah Hafiz Al-Quran. Saya ingatkan, pada saat jam 17, tanggal 17 Agustus 2017, saya sebagai Panglima TNI di Markas Besar TNI di Cilangkap, saya mengadakan Murojah oleh 1000 Hafiz Quran dengan tema memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa ini. Kata Gatot berapi-api saat berpidato dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami di Rumah Jumhur Hidayat di Bandung, Jawa Barat, Senin 7 September. Ini Jumhur Hidayat juga, kami juga. Dan akhirnya saya jadi pembina Murojah Hafiz Quran. Jadi kalau pemerintah mau menangkap, tangkap dulu saya. Sayalah yang makar kalau itu makar. Tambah Gatot dengan suara meninggi seperti dikutip pojok1.id Jawa Post Group. Gatot heran dengan sikap yang menyudutkan para penghafal Al-Quran. Dia tak bisa membayangkan apa jadinya jika tak ada Hafiz Al-Quran. Hafiz Quran itu yang melindungi Al-Quran, mengamankan Al-Quran. Bayangkan kalau tidak ada Hafiz Quran. Al-Quran diganti kalimatnya, isinya diganti. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu, tegas Gatot. Bener juga ya. Kalau di mesin kan mesinnya bisa juga diganti-ganti. Pada kesempatan itu Gatot mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melalui Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami. Saya dan kawan-kawan semua ini berhutang kepada negara ini, bangsa ini. Kalau kita tidak melakukan, tidak bangkit, tidak bersama-sama, kita bersalah, kita berhutang, ucap Gatot. Luar biasa ya. Jadi ya saya kira pernyataan Menteri Agama soal good looking, hafiz, radikalisme itu backfire, tidak produktif. Jadi saya juga tetap heran ya. Mengapa soal radikal-radikal ini selalu dijual? Tapi jawabannya sederhana. Ya kan, it is all about politik, ya kan? Soal persaingan, soal kekuasaan, soal kue kekuasaan dan kue ekonomi. Itu saja masalahnya. Jadi orang-orang di lingkar kekuasaan harus selalu ada legitimasi untuk tetap berada di kekuasaan. Partai-partai yang mengaku reformis harus ada alasan untuk berada di lingkar kekuasaan. Salah satunya adalah
bersama Presiden Jokowi melawan radikalisme. Itu yang sering kita dengar dari aktivis yang sekarang di istana. Seolah-olah radikalisme jauh lebih berbahaya ketimbang korupsi. Kenapa begitu? Radikalisme itu adalah sesuatu yang sifatnya hipotetis. Oke, ada kelompok-kelompok radikal, tapi berapa jumlahnya? Bandingkan dengan damage-nya korupsi. Berapa jumlah koruptor di Republik Indonesia? Berapa yang sudah tertangkap, berapa yang sudah dihukum? Dan siapa saja mereka? Mereka bukan orang very-very, seperti halnya orang-orang yang dianggap radikal. Tapi mereka adalah orang yang di pusat kekuasaan, pengendali kekuasaan negara ini. Itulah yang harus kita takutkan sesungguhnya. Orang yang bekerja untuk negara, tapi mengambilnya terlalu banyak dari kekuasaan yang dia dapatkan. Jadi, bisnis dan kekuasaan bergandeng tangan. Lalu korupsi merajalela. Itu yang harus kita takutkan. Coba lihat misalnya, perilaku para politisi, elit-elit kekuasaan. Coba lihat sejarahnya. Dari mana dia memperoleh harta dan lain sebagainya. Kan sangat jelas. Dari bisnis-bisnis yang terkait dengan kekuasaan, dengan politik. Coba lihat mereka-mereka yang menjabat di kementerian apapun, menjabat di institusi apapun. Mereka mendapatkan harta dari mana? Nah, inilah persoalan terbesar bagi bangsa ini, saudara sekalian. Bukan soal hafiz, penghafal Quran, yang kemudian menyebarkan keyakinan dengan cara berapi-api. Ya seperti inilah. Saya mungkin bisa juga dianggap radikal. Kenapa? Karena selalu mengkritik pemerintah. Padahal bukan pemerintahnya yang dikritik. Yang dikritik adalah perilaku buruknya. Jadi kalau baik dari pemerintahan Jokowi, ya kita apresiasi. Tapi kalau buruk, bagaimana kita mau mengapresiasinya? Pasti harus kita kritik. Nah, mudah-mudahan kritik itu tetap bisa aman. Negara kita tetap bisa memberikan ruang kritik walaupun makin sempit sekarang. Kita tidak bisa misalnya menerima yang namanya pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Undang-undang tentang perubahan Undang-Undang KPK. Kita tidak bisa menerima pengesahan atau produk Undang-Undang Minerba misalnya. Ada skandal baru juga misalnya Undang-Undang MK yang memberikan masa jabatan yang panjang bagi hakim konstitusi. Ada soal lain juga yang terkait Perpu Corona misalnya. Nah, semua undang-undang ini termasuk juga Omnibus Law yang belum disahkan hingga saat ini. Jadi, semua produk-produk ini bisa kita katakan sebuah produk yang bukan berpikir untuk kepentingan rakyat ke depan, tapi berpikir untuk kepentingan kelompok-kelompok politik tertentu. Berpikir untuk perlindungan bagi para pengusaha, mereka yang punya akses kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi, apakah kita akan diam saja menyaksikan fenomena ini? Nah, kalau orang yang mengkritik seperti itu misalnya dianggap radikal, wah berat kita. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak sabar, banyak orang yang marah dengan fenomena negara ini yang makin lama kok seperti wrong direction. Coba sebutkan, kira-kira kita ini sudah di direction yang benar ataukah di direction yang salah sesungguhnya? Jadi kalau misalnya hanya soal strategi, it's okay. Misalnya dalam hal pemberantasan korupsi, oke, perbedaannya hanya soal strategi saja. Presiden Jokowi punya komitmen yang keras, yang kuat untuk memberantas korupsi. Oke, tapi kan masyarakat pegiat anti korupsi tidak bisa diyakinkan bahwa Presiden Jokowi memiliki niat yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ya indikasinya sederhana, pelemahan KPK, bahkan penghancuran institusi KPK. Independensi KPK sekarang bermasalah karena semua di PNS-kan, di ASN-kan pegawai-pegawainya. Rekrutmennya kemudian dibuat mandul. Jadi saudara sekalian, kita tidak gembira melihat fenomena ini. Fenomena di mana negara ini justru tidak mengarah kepada pemenuhan janji kemerdekaan, melindungi segenap bangsa, mensejahterakan bangsa, mencerdaskan bangsa. Tapi hanya menjadi negara bagi segelintir elit untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya di bumi ini. Di mana setelah pensiun dari politik, mereka meninggalkan harta yang tidak akan habis bagi anak cucunya. Mereka yang kemudian ditengarai melakukan tindak pidana korupsi atau sudah melakukan tindak pidana korupsi tetap di sentra kekuasaan republik ini. Tetap punya legitimasi untuk mempengaruhi. Tetap memiliki legitimasi untuk ikut dalam proses berpemerintahan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Itu yang sesungguhnya harus kita berantas. Berani nggak pemerintah negara ini
justru memberantas orang-orang seperti itu. Memberantas orang-orang yang mengambil banyak dari republik ini dengan cara yang tidak benar. Memberantas orang-orang yang korup. Memperkuat penegak hukum agar mereka tidak korup dan kemudian mampu memberantas korupsi. Memperkuat KPK kembali, mengembalikan roh KPK agar berani memapas siapa saja. Saya bisa pastikan sobat era sekalian, orang yang takut sama KPK sederhana sekali. Mereka yang takut dengan KPK adalah mereka yang bermasalah. Kalau tidak bermasalah, kenapa ya kita takut? Justru ketika orang tidak bermasalah, dikerjain oleh institusi apapun, mudah-mudahan pahala bagi yang bersangkutan. Tapi kalau dia bermasalah, maka dia punya kesalahan dua kali. Pertama, dia dihukum di dunia, dan di akhirat pun sesungguhnya tercatat dosanya. Dosa kepada umat manusia, dosa melakukan tindak pidana korupsi, dosa menyalahgunakan amanah bagi ratusan juta orang. Kenapa pemerintah tidak berpikir ini yang jauh lebih harus diberantas ketimbang bicara mengenai radikal-radikal dan lain sebagainya, yang saya lihat hanya soal spektrum pertarungan politik saja. Dan kalau negara ini adil, dalam video sebelumnya saya sebutkan sejahtera, aman dan lain sebagainya, nggak akan ada orang-orang yang ribut seperti ini lagi, bicara radikalisme dan lain sebagainya. Kalau presiden berada pada track yang benar, berada pada direction yang bagus, kemudian juga betul-betul bekerja untuk mensejahterakan rakyat, menyingkirkan orang-orang yang culas, orang-orang yang korup dalam lingkar kekuasaan, tidak menggunakan mereka yang biasa bermain uang di dalam politik, betul-betul menjalankan amanah secara baik, maka rakyat akan dengan ikhlas menerimanya sebagai seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang mengerjakan tugasnya dengan sebenar-benarnya, yang menjalankan sumpah jabatan dengan sebaik-baiknya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Sang Penciptanya, dan bersungguh-sungguh bila perlu menangis karena dia harus menanggung beban jutaan atau ratusan juta rakyatnya. Tidak mudah. Tapi pemimpin sekarang kalau terjadi apa-apa, yang disalahkan justru yang dipimpinnya. Menyalahkan rakyat yang radikal, menyalahkan rakyat yang kemudian anti Pancasila, yang menyalahkan rakyat tidak membantu pemerintah dan lain sebagainya. Padahal problem terbesar di Republik ini adalah soal trust, kepercayaan. Kalau rakyat percaya kepada pemimpinnya, bahwa pemimpinnya tulus, ikhlas, jujur, tidak korup, berbuat bagi rakyatnya, maka insya Allah dukungan akan mengalir kepada mereka tanpa dipaksa sekalipun. Tapi kalau pemimpin tidak jujur, tidak ikhlas, tidak amanah, mengambil banyak dari kekuasaannya, menjadi penumpang gelap dari kekuasaan itu sendiri, harta yang dikumpulkan tidak habis 7 turunan, tidak heran kalau masyarakat, warga negara akan membenci. Bisa jadi kemudian menjadi radikal karena keputusasaan terhadap negara ini yang tidak dipimpin oleh orang-orang yang amanah. Jadi kemarahan Jenderal Gatot Nurmantio ini harus dipahami sebagai kemarahan rakyat Indonesia. Untungnya dia jenderal, mantan Panglima TNI. Jadi kalau bikin statement yang keras seperti ini mungkin gak diapa-apain. Tapi kalau rakyat biasa, cepat sekali diciduknya. Nah, sahabat era sekalian, mudah-mudahan makin banyak orang yang berani bicara seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Atau paling tidak bergandeng bersama. Entah dalam kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, maupun dalam wadah lainnya. Yang penting kita berbuat bagi Republik ini, agar Republik ini jangan tenggelam, jangan kapal Republik ini jadi sinking. Ya, mungkin orang-orang di luar kekuasaan mengatakan itu terus-menerus, dan orang-orang dalam kekuasaan mengatakan itu tidak benar. Ya, tergantung persepsinya, tapi kita coba lihat bagaimana tahun-tahun ke depan. Apakah negara ini dengan kepemimpinan yang ada sekarang ini bertambah baik, ataukah sebaliknya bertambah buruk dan kemudian mengarah kepada sinking, mengarah kepada tenggelamnya kapal Republik. Mudah-mudahan tidak, karena doa kita harus terbaik, tapi tidak ada salahnya tetap memperingatkan siapapun yang berkuasa di Republik ini, karena value, nilai itulah yang harus kita perjuangkan. Kita ingin hidup dalam keadilan, dalam kemakmuran, dipimpin oleh pemimpin yang amanah. Ingat Tuhannya, ingat rakyatnya. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus.
Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!